ぬりーな。俺らはてめえらを殴り殺しに来たんだよ。行くぞトマ。Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Halo guys, selamat datang kembali di channel Raditya King, surganya para anime lovers. Dalam video ini gue akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers, bocoran episode 20 mendatang. Karena animenya update selama 1 minggu sekali, jadi untuk menutupi rasa penasaran kalian, gue akan membahasnya melalui manganya. Untuk kalian yang anti spoiler club, kalian boleh close video ini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe video ini agar kedepannya dapat lebih baik dan lebih baik. Oke, kita lanjut aja ke pembahasannya. Di episode 19 sebelumnya, kita sudah menyaksikan bentrokan antara dua grup, yaitu Toman dan Valhalla. Saat itu Maiki yang sudah mengalahkan Kagetora dan dua rekannya tiba-tiba tersungkur. Kepala Maiki tertunduk dengan lutut yang terlipat. Itu bisa terjadi karena Maiki terlalu banyak mengeluarkan darah. Pandangan kedua grup tersebut tiba-tiba tertuju kepada Maiki yang saat itu memang sudah terjatuh. Para anggota Valhalla yang melihat itu tentunya memanfaatkannya. Ini adalah kesempatan yang bagus bagi mereka untuk menghabisi Maiki. Sebagai salah satu eksekutif Valhalla, Choji pun segera mengerahkan pasukannya untuk menghabisi Maiki. Saat itu tak ada satupun anggota Toman yang dapat melindungi Maiki. Mitsuya dan juga Shifuyu sedang sibuk melawan musuhnya. Begitupun dengan Draken yang saat itu sedang berhadapan melawan Hanma. Takemichi yang menyadari bahwa keselamatan Maiki sekarang sedang terancam, ia pun segera berlari untuk menyelamatkannya. Tentunya kalian dapat menebak apa yang terjadi. Belum juga apa-apa, Takemichi sudah terkena pukulan. Bahkan ia pun sudah tertangkap. Saat itu Choji yang sudah berada tepat di dekat Maiki segera mengayunkan tongkat yang ia pegang untuk memukul kepala Maiki dan menyatakan bahwa mereka sudah mendapatkan kepala jenderal dari Toman. Namun apa yang terjadi? Secara tiba-tiba Kisaki datang dan menghantam wajah Choji. Nampak saat itu Choji terjatuh dan Kisaki menginjak kepalanya. Saat itu Kisaki mendeklarasikan dirinya. Dia berkata, "Aku adalah pemimpin skuad 3 geng Tokyo Manji." Selain itu Kisaki juga berkata bahwa skuadnya akan mengambil tugas untuk menjaga Maiki. Saat ini Takemichi menyadari sesuatu, bahwasannya ia pernah bertemu dengan Kisaki juga bawahannya, yaitu Choji yang saat ini telah menjadi eksekutif di Valhalla. Di sisi lain, para anggota geng Toman yang saat itu melihat Kisaki berhasil menyelamatkan Maiki nampak senang dan mereka pun memuji-muji Kisaki pada saat itu. Pada saat itu Takemichi sedikit bingung dengan apa yang terjadi. Bagaimana tidak, ia kebingungan karena bawahan dari Kisaki bisa berada di Valhalla sedangkan Kisaki pada saat itu berada di Toman. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Takemichi pun menyadari situasinya. Takemichi memahami tujuan sebenarnya dari Kisaki. Takemichi sadar bahwa tanpa disadari, geng Toman sudah berada di dalam genggaman Kisaki. Entah geng Toman kalah ataupun menang, pada akhirnya Kisaki lah yang diuntungkan. Kalau geng Toman kalah, maka anggotanya akan diambil dan dijadikan anggota Valhalla. Dan jika Toman menang, Kisaki akan naik pangkat. Pada saat itu anggota geng Toman memberikan pujiannya kepada Maiki. Bahkan Draken pun memujinya. Dan pada saat itu Draken menyerahkan keselamatan Maiki kepada Kisaki. Namun di situ hanya Takemichi lah yang merasa kalau itu salah. Takemichi yang sudah mengetahui semuanya cuma bisa menangis pada saat itu. Ia tidak bisa melakukan apapun. Suara langkah kaki menuju di mana Kisaki berada terdengar dan tanpa disadari Baji sudah berada di belakangnya dan bersiap untuk memukul Kisaki. Dan dengan sekejap Kisaki terkena hantaman Baji yang membuatnya terpental. Draken, Mitsuya, dan Hanma juga nampak kaget. Ditambah sorakan dari Valhalla yang menggema meneriaki nama Baji.
Saat itu Baji berkata bahwa dirinya akan menghajar Kisaki sampai wajahnya hancur dan orang tuanya tidak dapat mengenalinya. Pada akhirnya Takemichi tahu tujuan Baji yang sebenarnya, yang memang pada saat itu sedang mengincar Kisaki. Di sisi lain, nampak Draken dan Mitsuya pada saat itu sedang meminta Baji untuk berhenti karena memang ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi tujuan Toman melawan Valhalla adalah untuk menjemput Baji. Namun apa yang terjadi berikutnya adalah seseorang dapat membuat Baji terlempar. Kisaki pun berdiri dan ia pun berkata bahwa ia akan menghancurkan lalat yang berada di dekatnya. Takemichi pun berpikir bahwa pertarungan ini akan membuat Baji terbunuh. Tanpa disadari, Shifuyu sudah berada di depan Baji dan mencoba untuk menghentikan Baji pada saat itu. Pada saat itu Shifuyu tahu tujuan Baji adalah untuk membunuh Kisaki. Namun ia tak ingin Baji melakukannya sekarang karena hal itu bisa membuatnya otomatis menjadi musuh Toman. Dan tanpa dipikir panjang, Baji langsung memukul Shifuyu. Pada saat itu tiba-tiba Shifuyu berteriak dan berkata, "Aku adalah wakil ketua skuad 1 dan aku datang untuk melindungimu, Baji-san." Shifuyu melanjutkan perkataannya. Ia pun berkata, "Kalau kau coba lari dari tempat ini, aku tidak akan bermain-main," tuturnya. Namun apa yang selanjutnya terjadi adalah Baji malah menantangnya. Tentunya itu membuat Shifuyu panik. Saat itu Baji memberikan Shifuyu waktu 10 detik. Namun apa yang terjadi, Shifuyu tak mampu berbuat apa-apa. Bahkan saat itu Baji sudah mulai menghitung mundur. "Jadi kau mau melakukan apa? Kupikir kau tidak akan bermain-main denganku," ucap Baji. "Aku tidak akan berhenti kecuali kau membunuhku," sambung Baji. Saat itu Shifuyu tidak bisa melakukan apapun karena baginya Baji adalah orang yang sangat ia hormati. Saat itu hal yang begitu mengejutkan terjadi. Tanpa diduga, Takemichi datang dan langsung memeluk Baji. Kemudian Takemichi meminta bantuan kepada Shifuyu untuk menghentikan Baji karena memang misinya saat ini adalah melindungi Baji. "Aku tidak bisa, Takemichi. Aku tidak bisa melawan Baji," ucapnya sambil menangis. Mendengar perkataan Shifuyu, tentunya Takemichi panik. Ia saat ini sedang dihajar habis-habisan oleh Baji. Sampai-sampai dirinya merasakan bahwa ia saat ini akan pingsan. Ketika hampir pingsan, Takemichi pun mengingat proyek kasihnya. Ia tidak ingin gagal dalam misi ini karena bagaimanapun tujuannya datang ke masa lalu adalah untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba Takemichi teringat bahwasannya orang yang membunuh Baji bukanlah Kisaki melainkan Keisotora. Setelah itu Takemichi mulai mencari di mana keberadaan Keisotora. Ya, seharusnya Keisotora saat itu berada di dekat Maiki. Namun pada saat itu ia sudah tidak ada di tempatnya. Tentu saja hal itu membuat Takemichi terkejut bukan main. Dan tiba-tiba Keisotora sudah menusukkan pisaunya pada Baji. Takemichi benar-benar panik saat itu. Ia segera mendorong Keisotora. Namun ketika ia berbalik, ia kembali dikejutkan karena mendapati Baji yang masih berdiri tegak. "Kau menyelamatkanku, Takemichi," ucap Baji. Takemichi nampak bersyukur karena Baji bisa selamat. Shifuyu begitu marah kepada Keisotora saat itu. "Untung kau selamat, Baji-kun," ucap Takemichi. "Aku akan membunuh Kisaki," ucap Baji. "Jadi diam saja dan saksikan," Takemichi lanjutnya. Setelah semua kejadian ini, Takemichi mulai merasakan kebingungan. Ia pun kemudian mengurutkan semua kejadian yang terjadi, mulai dari pertarungan kalahan Maiki, Kisaki menyelamatkan Maiki, Baji menyerang Kisaki, dan tertusuknya Baji. Setelah semua kejadian itu, Takemichi mulai bingung dengan apa yang harus ia lakukan ke depannya karena misinya menghentikan Keisotora sudah berhasil. Dan sekarang Maiki sudah tidak akan memiliki alasan apapun untuk menghabisi Keisotora. Sekarang Takemichi sadar alasan dibalik keberadaannya di tempat ini. Saat itu Takemichi berteriak dan berkata, "Aku akan menghancurkan Kisaki supaya aku bisa menjadi ketua Toman." Mendengar teriakan
Takemichi akhirnya Baji menyadari bahwa saat ini dirinya dan Takemichi pun mengincar Kisaki. Saat itu Takemichi meminta izin untuk membantu, tapi bukannya diizinkan, Baji malah memberikan mereka berdua pukulan. Baji pun berkata untuk tidak mengganggunya. Setelah itu Baji pun meninggalkan Takemichi dan Chibuyu. Ia pun berkata tolong rawat Maiki. Saat itu Baji menghembuskan napasnya dan ia pun berkata sekarang aku akan melawan 50 anggota skuad 3. Saat ini Baji berniat melawan 50 anggota skuad 3 sendirian. Takemichi saat itu tidak memiliki keyakinan akan semua perkataan yang Baji ucapkan. Namun apa yang terjadi ialah dalam sekejap Baji bisa menumbangkan 4 orang sekaligus. Dan setelah itu satu persatu anggota skuad 3 berjatuhan. Tentunya saat itu Chibuyu mempercayai semua perkataan yang Baji ucapkan. Saat itu Kisaki mulai sedikit panik. Kisaki memperingati bawahannya untuk tidak bersantai-santai. Kisaki pun berkata, jangan remehkan Baji. Dialah satu-satunya orang yang pernah bisa menyerangku, ucapnya. Salah satu anak buah Kisaki berkata, dia memang mengejutkan kita dengan serangan terakhirnya. Tapi sekarang kita ada 50 orang. Mustahil dia bisa lolos tanpa terbunuh. Tapi ketika ia selesai berbicara, secara tiba-tiba ia sudah terkapar begitu saja. Dan tongkat runcing sudah menempel di leher Kisaki. Dan tentunya saat itu Kisaki pun begitu panik. Namun sebelum sempat memberikan serangan terakhirnya pada Kisaki, tiba-tiba mulut Baji mengeluarkan banyak sekali darah. Sambil berkata, kupikir ini sudah batasanku. Saat ini tubuh Baji sudah tidak bisa digerakkan. Ia pun terjatuh. Dan pembahasan pun berakhir di sini. Nah teman-teman, untuk kelanjutannya gue akan melanjutkannya di video berikutnya. Gue ucapin terima kasih untuk kalian yang sudah like, share, and subscribe video ini. Dan gue juga minta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pengeditan video juga penyampaian materi ada kekurangannya. Dan gue juga sadar dalam pengeditan video masih banyak kekurangannya. Gue akan memperbaikinya di video-video berikutnya. Dan sampai jumpa.